Halo teman-teman, balik lagi di acara Ngobras, ngobrol seru. Balik lagi dengan aku Talita Cynthia dan Bli Putu. Halo. Hai Bli, kita ngobrol lagi nih Hai. di acara Ngobras. Tapi tar dulu Kemarin ngobrasnya S-nya itu santai. Santai. Sekarang seru. Iya. Berarti S-nya udah banyak dong. Iya, S Ya, gitu ya. S-nya banyak, jadi bisa ngobrol seru, ngobrol Santai. Stres Stres juga? Ngobrol stres boleh juga kalau ngobrol stres. Oke. Nah, jadi gini Bli. Ya, gimana nih Tak? Kayaknya tegang banget sih kita. Nah, jadi gini. Kemarin ada beberapa driver freelance atau yang punya usaha tour nih yang sempat konsultasi ke Pilar Kreatif. Ya. Itu ada beberapa pertanyaan. Nah, jadi aku langsung aja nanya ke Bli Putu. Nah, jadi mungkin pertanyaan yang pertama nih, kenapa sih perlu punya website tour dan travel? Nah, gini nih. Berarti kita pembahasannya mengerucut ke website tour, Ke ya. website tour, Oke, ya. website tour. Nah, kita lihat contekan dulu nih biar nggak salah jawabnya. Ya kan? Nah, oke. Nah, sebenarnya pertanyaan ini udah umum banget sih ya. Jadi website apapun juga mungkin jawabannya sama. Tapi kalau khusus dengan tour, ya kita akan bahas khusus di bisnis tour travel, karena di Bali banyak banget ya teman-teman yang bekerja sebagai driver freelance, ya kan? Atau memang sudah punya travel nih, gitu ya. So, kenapa buat website? Gini, yang pertama kita tahu bahwa di bisnis, di usaha itu ada persaingan kan. Persaingan ya di mana-mana tidak bisa dihindari. Nah, salah satu yang sekarang lagi booming adalah dunia digital. Jadi ya katanya industrinya udah 4.0 gitu kan. Nah, oke, alasan pertama ya karena persaingan. Kalau kita mau punya goal lebih besar, lebih baik lagi, ya kita harus bersaing lebih baik dari pesaing kita gitu ya. Ya, itu salah satunya. Yang kedua, ya sekarang nih kamu pegang HP ya kan, pegang HP gitu kan. Nah, itu udah kita udah beralih nih sebagian hidup kita tuh ke digital kan. Ya, nah sama aja kita mau cari sesuatu pasti ya setidaknya kita review dulu deh, cari dulu deh di Google gitu kan. Nah, sama posisi market atau target traveler yang akan jadi tamunya kita nanti, itu mereka mungkin jauh lebih dulu mengenal Google daripada kita. Nah, dia udah berpindah nih pasarnya itu udah nggak di offline lagi gitu. Nah, maksudnya bukan 100% ya, tapi sebagian besar udah bergerak ke ranah digital. Nah, salah satu yang bisa dipakai untuk sebagai media promosi adalah ya website itu, yang walaupun masih ada yang lain ya. Nah, terus contoh yang lain, kenapa harus website? Ya, karena website itu kan sebenarnya menggantikan posisi kita. Ya, kalau misalnya offline ya kita ketemu nih, ada cari tamu di offline, kemudian ketemu kita tawarkan. Nah, tapi kalau saat offline kan cuma satu-satu nih, ya kan, terbatas kita kan. Nah, kalau mau tembus pasar yang lebih besar lagi ya kita perlu media yang media yang bisa terus kapan saja menginformasikan apa yang kita jual, ya, dan bisa diakses dari manapun, kemudian oleh orang banyak sekalipun dalam satu waktu. Nah, itu sekarang udah zamannya begitu ya, perlulah sebuah usaha yang memang sudah jalan ataupun baru memulai, supaya lebih cepat geraknya ya kita perlu media yang bisa bergerak lebih cepat, yang bisa menginformasikan lebih banyak orang, yaitu website. Nah, termasuk di bisnis tour travel gitu. Jadi kan tadi udah juga sempat bilang bahwa rata-rata orang kan mencarinya itu lewat ya Google. Nah, terus selain Google nih, kan dengar ada juga marketplace yang bisa menjual paket tour nih. Ya dong. Nah, kira-kira kenapa sih kok nggak pakai marketplace aja nih buat jualannya gitu? Oke. Di travel juga ada marketplace-nya kan ya, bukan cuma jualan barang fisik aja. Jadi sebenarnya kalau ditanya kenapa, kita nggak mewajibkan semua orang pakai website, tapi ada beberapa hal yang harus diketahui sebelum kita benar-benar
bergantung sama marketplace. Nah, yang pertama itu data. Ya, data. Jadi gini, kita pakai juga marketplace, gunakan itu. Setelah kita pakai kan kita jualan di sana. Customernya datanya siapa yang pegang? Nah, data dari customer itu dipegang oleh marketplace. Nah, mereka bisa pakai ke depan ini bisnis tuh patokannya data. Nah, kalau kita punya data banyak, dia akan menguasai. Siapa yang menguasai big data? Dia yang menguasai industri itu nanti. Lalu ketika data itu dipegang customer, kan kita nggak tahu. Dipegang marketplace, kita kan nggak tahu kita mau besok-besok mau ngeblast promo apa gitu kan, nggak bisa jadinya kan. Itu data itu baru hal kecil aja ya. Data sangat berarti bagi sebuah bisnis itu, termasuk travel. Nah, kemudian itu yang bahasa simpelnya tuh gini, kalau kita jualan di marketplace ya, marketplace tuh maksudnya tempat teman-teman travel ngejual paket turnya, dijualin nih sama perusahaan gitu ya. Nah, kita nggak boleh sebut brandnya gitu ya. Nah, dijualin sama perusahaan. Nah, itu siapa aja kan boleh masuk Nah, siapa aja boleh masuk. Mungkin si pesaing kita juga akan masuk ke sana. Hasil akhirnya apa? Ketika memang sudah full, udah banyak orang yang di sana juga tidak efektif juga. Hanya yang mengawali di awal saja. Nah, memang itu juga sangat berimpact ke penjualan, ke jumlah bookingan. Tapi ketika memang sudah istilahnya terlalu banyak orang yang di sana juga tidak maksimal nanti. Nah, yang paling lucu adalah kita numpang sebenarnya di sana. Nah, jadi kita nggak pegang kontrol secara penuh bisnis kita di sana. Nah, misalkan nih udah rame di sana, ya kan, udah rame. Si marketplace ini punya aturan ya kan. Sekarang kita baru marketplace muncul, kita udah masuk, kemudian kita jualan rame. Nah, ternyata dia punya aturan yang setiap tahun itu ada perubahan. Dan kita juga nggak bisa kan melawan aturannya dia. Nah, kita pernah membantu beberapa klien itu masuk ke sana dan berhasil karena ada aturan yang berubah, kena ban dia. Nah, dari situ penghasilannya lenyap dengan seketika. Begitu. Nah, itu salah satunya, yaitu yang kita bilang salah satu resikonya sih. Nah, resikonya jadi tetap salah satu media digital yang bisa kita pakai dan kontrolnya bisa kita pegang penuh bener-bener ya. Kita mau matiin itu website bisa, kita mau bener-bener perpanjang sampai puluhan tahun bisa. Itu kan full kontrol ya. Nah, itu adalah website gitu ya. Makanya tetap gunakan marketplace sebagai salah satu sumber saja, jangan sampai bergantung ke sana gitu. Nah, tapi website kita juga harus bangun dan kita juga harus tahu bagaimana website itu bisa menghasilkan. Nah, prosesnya, alurnya itu. Jadi ya bukan berarti marketplace itu tidak baik digunakan, tapi jangan sampai bergantung. Kita tetap harus pakai website, tetap tambah juga sumber income, ya sumber booking gitu ya. Kalau misalkan dari website udah dapet, ya tinggal tambahin lagi nih untuk memperkuat lagi, karena nggak menutup kemungkinan bisa jatuh itu nanti, karena kita numpang kan sistemnya kayak tadi itu. Nah, so kurang lebih kayak gitu deh Nah. Oh, jadi gitu ya Bli ya. Nah, jadi ada pertanyaan lagi nih Bli. Oke. Nah, kalau misalkan nih, gimana kalau aku mau merintis usaha tour? Kira-kira apa yang aku lakukan? Apa yang harus aku lakukan gitu. Kayak lagu ya. Oke. Jadi gini kalau Bli sih bukan pengusaha di bidang travel ya, tapi kita posisinya di sini adalah membantu teman-teman ya yang baru mulai kayak gitu, atau yang memang sudah punya dari dulu udah jadi traveler gitu. Nah, kita bantu untuk di bagian digitalnya. Jadi nggak semuanya sih kita gini ya. Nah, tapi dari ratusan klien yang udah kita bantu itu tentu ada yang berhasil, ada juga yang biasa saja, ada yang juga gagal gitu. Nah, yang bisa dilihat adalah ada 4 hal setidaknya yang harus dilakukan. Nah, kalau misalnya kamu masih baru mau mulai gitu ya, Nah, yang pertama itu gini, saya lihat lebih ke niatnya. Jadi kalau dari awal saya Beli ketemu sama teman-teman yang driver itu datang, ada yang niatnya getol banget, kuat banget niatnya untuk saya mau pengen deh sukses dengan media digital.
media online lah gitu untuk travel saya. Nah itu pertama niat dulu, karena niat ini akan mengimpact ke semuanya ta. Kalau misalnya nanggung nih setengah-setengah, nah ini lebih baik kita sarankan ditahan dulu deh gitu. Ya daripada nanti udah maju setengah mundur dia perlahan, mundur teratur gitu kan. Kan kasihan juga kan gitu ya, dana waktu semuanya udah rugi kan. Nah ini niatnya yang pertama, niatkan dulu kalau memang benar-benar mau bertarung nih di dunia digital itu, karena tidak mudah sama juga kayak di bisnis di konvensional offline. Nah yang kedua ya, kalau misalnya belum tahu kan bisa konsultasikan. Langkah berikutnya adalah tinggal konsultasi aja, gimana sih membuat website, kemudian apa yang harus dilakukan. Seperti kita ini, kalau teman-teman kalau nonton video ini kan setidaknya alurnya udah dapat kan. Oh iya seperti itu gambarannya ya. Walaupun memang masih perlu datang lagi untuk konsultasi. Konsultasi nanti di situ tahu, misalnya seperti apa riset produknya, pakai tour yang harus dibuat kayak gimana sih. Ya itu kalau misalnya belum tahu ya teman-teman datang aja konsultasi, ya kan. Nah setelah konsultasi, nah dari situ teman-teman bisa putuskan kalau niatnya kuat, nah bisa langsung eksekusi kan. Ya, jadi konsultasi eksekusi nih, eksekusi mulai buat paketnya, kemudian kalau misalnya nggak sempet bisa minta bantuan tim kita kan, ya dibantu untuk penyiapan paket dan sebagainya. Dieksekusi itu mulai buat websitenya, ya buat websitenya. Nah setelah selesai, ya, setelah berhasil mengeksekusinya, langsung promosi. Nah minimal 4 ini dulu deh dikerjakan, bukan kerjain sih ya. 4 hal ini benar-benar dilakukan lah. Apa yang harus dilakukan ya? Udah memang kita berusaha untuk niatnya bagus, dikonsultasikan biar tahu dulu knowledge-nya, dieksekusi ya, dipromosikan. Ya nggak usah mikir terlalu panjang lah gitu. 4 itu jalan udah. Itu lah. Paham. Berarti 4 yang harus dilakukan ya, langkah awal ya, gitu ya. Kalau mau mulai lah ya. Gitu. Oh jadi begitu ya Bli ya. Nah terus kalau misalkan nih Bli, aku awam dan gaptek, terus gimana ya cara mengelola website tour yang nantinya itu? Agak nggak kebayang sih gimana cara mengelolanya. Sama kayak kamu. Kamu nanyanya gaptek banget. Gugup sekali kamu lah. Oke. Nggak santai dong. Ternyata. Oke. Gaptek ya. Sebenarnya gaptek itu cuma kadang-kadang kita juga gaptek di bidang yang lain lah. So ini banyak hampir semua bilang begitu ya, klien atau teman-teman yang lain juga bilang begitu. Nah jadi gini, kita udah buat website itu supaya minimal orang yang terbiasa menggunakan HP itu setidaknya bisa untuk belajar. Artinya dasar utamanya kalau HP udah terbiasa, smartphone maksudnya kan, nanti kalau mau diajarkan ya pasti bisa kok mengelola website itu gitu. Nah itu aja syaratnya kan, yang penting bisa pegang HP. Terus, nah kenapa begitu? Karena kita udah buat dari awal gimana websitenya itu bisa tinggal diedit cuman dengan ngetik doang dah. Cuman ya memang ada beberapa yang memang perlu berangkat dan itu semuanya udah kita antisipasi dengan ya misalnya nggak bisa nih kita awam nih gitu ya, nanti ada panduannya kan, ada videonya. Kemudian kalau videonya nggak bisa, kita juga ada program mentoring gitu. Program mentoring itu 1 mentor 1 klien. Nah dalam 1 waktu, jadi tinggal janjian sama tim kita, nanti ada formulirnya lewat online bisa diisi, nanti ditentukan jadwalnya, nanti akan dikhususkan 1 orang menghandle 1 klien. Otomatis kalau videonya nggak ngerti, tenang, tetap ada jalan lewat sana. Kemudian gimana nih Bli kalau setelah bisa nih dikelola gitu ya, websitenya udah bisa ngelola, kalau marketingnya gimana dong? Nah kalau marketingnya juga ada programnya, itu workshop, ada 12 workshop digital marketing yang nanti bisa teman-teman ikuti secara gratis, jadi aksesnya untuk klien gratis. Nah kemudian di workshop itu akan diajarkan bagaimana strategi-strategi yang efektif menggunakan website teman-teman untuk mendatangkan pengunjung websitenya. Nah dari pengunjung ini mungkin bisa diolah menjadi leads atau bisa menjadi bahkan konversi atau penjualan atau booking. Nah di situ kan diajarkan
satu persatu dari nol. Jadi jangan khawatir kalau teman-teman istilahnya awam, tetap kita akan pandu selama 1 tahun. Ada 12 workshop kok yang bisa diikuti. Jadi mudah-mudahan yang awalnya awam datang ke Pilar, nah bisa setidaknya tahu lah ya, tahu, apalagi nanti kalau serius belajarnya dan fokus bisa dapat hasilnya dari situ. Ada beberapa klien yang memang sudah membuktikan hasilnya kita. Kemudian gimana nih Bli, kalau workshop kan cuma sekali datangnya gitu kan, sekali walaupun 12 materi gitu. Terus kalau lupa gimana? Nah, kita ada ruang kelas digital. Ruang kelas digital di dalamnya semua materi workshop itu sudah didokumentasikan. Nah, sudah ada di modul-modulkan lah ya. Jadi materi misalkan ranking di Google itu udah dibuatkan modul-modulnya. Nah, itu kalau lupa tinggal diulang. Gitu. Jadi enak banget kalau misalkan sudah lupa ya tinggal diulang aja. Masuk ke ruang kelas digital dan itu aksesnya hanya untuk klien. Nah, kurang lebih seperti itulah ta. Jadi awam harusnya udah nggak masalah lagi ya, harusnya udah tinggal kita tempur aja nih sekarang kan gitu. Berarti untuk yang aku awam dan mungkin gaptek sudah bisa jawab untuk gimana cara perlu khawatir lagi sih ta. Websitenya ya udah tinggal gas gitu ya, jalan. Terus kemudian kalau misalkan nih Bli, faktor-faktor apa sih yang mempengaruhi keberhasilan website tour tersebut? Faktor-faktornya. Oke. Sebenarnya nggak ada patokan yang tepat ta. Istilahnya kalau Beli buat patokan berarti Beli sudah sukses dulu gitu. Tapi Beli melihat dari beberapa klien yang sudah kita bantu ya, kita lihat, kita pelajari polanya itu. Ketika websitenya itu jadi, faktor kesuksesannya yang mempengaruhi itu salah satunya adalah ownernya. Ya, ownernya kadang-kadang ownernya sendiri yang membatasi kesuksesannya. Ada bakso tuh lewat. Iya. Oke. Terus kayak gimana modelnya? Nah, gini misalkan dari ownernya sendiri dia nggak ngebuka diri untuk sesuatu yang baru. Ya di bisnis atau di pariwisata ya, di tour, bisnis tour atau bisnis yang lainnya pun kalau kita menutup diri sesuatu terhadap perkembangan ya, sesuatu yang baru, otomatis kan kita nggak belajar. Ya, nggak belajar, otomatis kita nggak berkembang. Nah, ini yang penting karena ketika pola pikirnya salah, maksudnya ya artinya ya salah satu contohnya kayak tadi itu, ya otomatis kan kalau kita mau berhasil udah pola pikirnya udah salah kan susah gitu. Nah, kita mau kasih insight juga susah ya kan. Fasilitas mau sebagus apapun, sekeren apapun, strategi promosi yang sudah ada dan teman-teman yang pakai karena dia tidak membuka diri untuk belajar atau setidaknya tidak mau cari tahu gitu ya, otomatisnya nggak berhasil kan. Nah, itu yang paling utama sebenarnya. Nah, kemudian barulah faktor-faktor teknis lainnya. Baru faktor teknis lainnya seperti misalnya produknya. Ya, produknya misalkan paket turnya deh. Nah, yang dibuat cuman sedikit, ya kan? Nah, nggak sedikit atau variannya kurang lengkap. Jadi kalau orang nyari gitu kan, nyari paket tur, udah nih iklannya bagus, masuk ke websitenya, tapi ternyata sampai sana paket yang dia cari nggak disediakan. Kan bisa jadi itu kan. Nah, itu juga dari sisi produk lah pokoknya. Produk itu banyak faktornya, ada persaingan harga, kemudian ada value-nya seperti apa, mungkin kalah dari yang lain. Makanya ini kembali lagi ke pemiliknya. Jadi nggak bisa ini sinkron semua gitu ya. Kemudian faktor berikutnya ada kalau misalkan kita bicara soal website ya navigasinya kan. Nah, ini di website ya, tapi bukan lagi bisnis tour ada banyak lagi faktornya. Mungkin ada orang lain yang lebih kompeten untuk itu karena Beli tidak fokus bisnis Beli di sana, tapi Beli mempelajari ketika websitenya itu untuk bisnis tour, faktornya yang membuat gagal itu ada gitu ya. Nah, mudah navigasinya. Jadi ketika orang baru masuk ke websitenya gitu, nyari tombol kontak dia bingung, ya kan, misalnya begitu, itu navigasi tuh. Bingung nih customernya, kemana sih harus kontak? Otomatis kan websitenya di close kan. Nah, itu juga faktor nanti
detail dari faktor-faktor ini yang kita akan jelaskan di materi-materi yang ada nanti kan, kelasnya udah ada. Nah kemudian ada faktor terakhir yaitu strategi promosinya. Strategi promosi balik lagi ke ownernya, mau tidak melakukan, ya kan, mau tidak mencoba, setidaknya mau tahu dulu lah. Oh ya udah tahu, baru diputuskan kan, oh ya saya udah tahu sekarang seperti itu, putuskan untuk mencoba atau tidak kan. Tapi kalau mau tahu saja tidak, itu mau mencoba untuk mengetahui, mempelajari saja udah tidak mau, udah menolak, hasil akhirnya apa? Ya berarti itu salah satu yang menyebabkan perkembangan itu tidak terjadi gitu. Nah kalau berkembang susah ya apalagi berhasil lah gitu. Nah itu salah satu faktornya gitu. Oke, kurang lebih seperti itu ta. Berarti selain produk, owner, kemudian kemudahan navigasi, dan yang terakhir adalah strategi promosinya. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, kita lanjut aja ta. Oke. Nah, tadi kan beli ini nyambung nih sebenarnya strategi promosi gitu kan. Strategi promosi. Kan tadi bilang strategi promosi. Selain kemudahan navigasi dan strategi promosinya. Nah, tadi kan yang dibilang juga strategi promosi nih. Terus apa sih yang harus dilakukan ketika website tournya sudah jadi? Nah, setelah itu ngapain gitu? Ngapain? Oke. Ini pertanyaan yang mungkin ya semua orang pasti tanyakan ya. Websitenya kalau udah jadi diapain gitu ya? Oke. Dari tadi saya udah menjelasin ya kan. Paling gampang itu ya, nggak usah mikir ribet-ribet lah. Ya kita promosiin tak. Nah websitenya jadi gitu. Udah kalau didiemin, udah pasti tidak maksimal nanti. Ya. Jadi kalau website itu kita sudah jelaskan dari awal bahwa itu hanya sebuah media, kayaknya sebuah brosur. Ya kalau udah brosur di tangan, kita sebagai pemilik usaha apa? Kita sebar, ya kan? Nah itu adalah proses promosi. Yang sebelumnya membuat brosur adalah proses produksi. Membuat brosur jadi ya didiemin di rumah ya nggak ada yang lihat gitu kan. Sama website juga begitu. Nah, maka itu yang membuat salah satu alasan bahwa websitenya tidak berhasil. Nah lalu apa yang harus dilakukan nih? Yes, promosi ngapain aja gitu kan. Nah inilah pilihannya antara kita mau promosi antara kita mau pakai jasa orang lain untuk melakukan promosi itu gitu, atau kita mau lakukan sendiri. Nah kalau lakukan sendiri gimana nih solusinya Bling? Ya tadi kita sediakan 12 kelas tadi. Nah, balik lagi fasilitas ini 12 kelas ini tinggal masuk aja gitu. Nah masuk, dipelajarin, diikuti, dipraktekkan. Nah paling tidak untuk yang minim budget, setidaknya untuk pengetahuan cara promosi yang sudah terbukti dilakukan sama teman-teman yang lain itu, dia akan kebuka, dia akan tahu dan dia bisa lakukan juga gitu. Jadi intinya ya kalau webnya jadi harus diapain Beli gitu. Yes, promosi. Nah, itu. Oke, ya promosi ya marketing lah, dimarketingkan gitu kan. Ya lewat apa ya? Apa ini website? Ya marketing digital. Digital marketing yang dipelajari. Dah, gitu yang bilang. Oke. Tadi kan Bli sempat singgung tentang 12 kelas belajar digital marketing. Ya. Nah, kenapa sih harus dan wajib untuk belajar marketing? Ya, kamu agak ragu-ragu ya. Oke, nggak apa-apa. Jadi gini, ya sebenarnya kan marketing itu perlu tapi ini bisa dibilang pilihan. Ya pilihan, karena sebenarnya nggak wajib, nggak harus, tapi perlu atau enggak itu tergantung sama ownernya sendiri. Jadi kalau kita punya bisnis, ya kita lihat ya kemampuannya, budgetnya seperti apa, atau pilihannya mau seperti apa. Maksudnya begini, kita di Pilar Kreatif memang sediakan 12 kelas, dan 12 kelas itu berkelanjutan. Jadi dari kelas yang benar-benar pemula, dasar, nanti pelan-pelan diajarkan step marketing yang paling basic, sampai akhirnya bisa menguasai 12 materi tentang strategi digital marketing. Nah, jadi sebenarnya ini fasilitas buat teman-teman yang membuat website di Pilar, kemudian
ingin menghemat budget gitu kan. Jadi tujuannya itu. Nah, tapi ada juga beberapa yang tidak punya waktu atau lebih memilih untuk mengeluarkan budget lebih besar dan membeli jasa, itu nggak ada masalah kan. Jadi tidak harus. Ya, secara kan kita tahu bahwa tadi website itu memang harus dipromosikan. Nah, maka pilihannya ada dua. Siapa yang mempromosikan kan gitu. Nah, kita atau kita bayar orang kan. Itu kalau kita bayar orang, ya jelas ya biayanya lebih besar. Dan tentu juga ketika kita bayar orang pun juga ada prosesnya, ada waktunya, ada banyak hal yang perlu perlu kesabaran juga gitu. Walaupun kita bayar orang, tapi kalau belajar juga sama, keuntungannya ya cuman lebih hemat budget aja. Itu aja sih Jadi kenapa harus belajar marketing ya? Dilihat dari sudut pandang si ownernya sendiri, si pemilik bisnis turnya itu sendiri. Kalau misalnya kayak tadi itu gitu, milih hemat ya belajar ya kan, karena fasilitas sudah kita sediakan. Milih lebih ribet itu, pengen lebih simple ya tinggal bayar. Cuman ya biayanya lebih besar. Itu aja. Tapi tujuannya sama-sama dipromosikan, daripada didiemin ya rugi kan gitu. Nah gitu kira-kira Iya, lebih paham sekarang nih tentang marketing. Lanjut. Nah, kan ada tuh beli untuk marketing, otomatis kan ngomongin tentang promosi juga. Menurut nih kan ada yang promosi yang versi gratis dan versi yang berbayar. Nah, kalau menurut Bi sendiri pilih mana tuh antara promosi yang berbayar ataukah yang gratis? Oke. Jadi kalau tadi pilihannya belajar atau bayar, pakai jasa. Kalau sekarang pilihannya apa? Promosinya mau gratis atau berbayar. Nah ini sama juga nih sama juga nih. Jadi kalau yang gratis itu biasanya beberapa kelemahannya adalah butuh waktu. Nah butuh waktu, ya istilahnya butuh banyak hal lebih dikorbankan. Nah butuh lebih banyak hal harus dikorbankan lah gitu. Nah misalkan ya kalau memang gratis ya kayak bangun konten di Instagram deh gitu untuk bisnis tour kita gitu. Jadi ya kita mesti sediakan sendiri ya kan. Itu semua gratis karena kan menukarkan waktunya kita ya kan. Kalau belum bisa ya mesti belajar kan, begitu jadinya. Nah itu kelemahannya kalau kita pakai pilih yang gratis. Proses waktu lebih lama, kemudian ya tentu perlu mentor. Nah selain dari tadi itu ada perlu mentor tadi. Nah inilah kenapa kita sediakan fasilitas tadi. Ya, ketika teman-teman ada niat untuk belajar, di Pilar sudah ada mentornya. Gitu. Jadi mau free, otomatis ini juga udah jadi solusi karena udah tempatnya free, nggak bingung lagi tempat belajarnya. Udah ada mentornya. Nah kalau milih berbayar apa sih kelemahannya gitu ya? Tentu butuh dana kayak tadi juga. Ya walaupun lakukan sendiri nih. Ya karena kita ada media berbayar kayak Facebook Ads, Google Ads, itu kan ada biayanya dibandingkan kita pakai misalnya mau ranking pakai SEO. Kan itu bisa dilakukan sendiri dan tidak ya bisa free lah gitu. Nah, kalau berbayar ya tentu keluar dana lebih besar, ya kan? Kemudian walaupun keluar dana tetap dia butuh waktu juga. Kalau melakukan sendiri tetap belajar juga pasti. Nah, intinya kita kalau pilihannya, kalau disuruh milih ya tergantung teman-teman nanti kan. Tapi yang jelas mau gratis mau berbayar, kita tetap pilihannya dua tadi antara kita yang lakukan sendiri atau pakai jasa. Nah kalau misalnya pakai jasa, cari tempat yang kompeten, yang bagus. Kalau misalnya pakai pilih belajar, maka di Pilar sudah ada tempat belajarnya, sudah ada mentornya. Tinggal ya kalau mau yang berbayar tinggal sediakan biayanya saja untuk bayar Google Ads-nya, Facebook Ads-nya dan media berbayar lainnya gitu. Jadi tetap disarankan dua-duanya dijalanin. Cuman ketika kita milih berbayar, maka kita nggak pakai yang gratisan. Yang berbayar batasannya ada terbatas dengan budgetnya. Kalau misalnya kita terus pakai berbayar, terus nanti ketika lagi lesu nih, ya kan, penjualan lagi lesu, tapi kita tetap pakai yang berbayar, itu juga bisa berimpact ke bisnis kita.
Karena kalau misalnya modalnya terbatas kita terus bayar ya kan nanti, dan itu belum ada hasilnya, itu juga nanti berimbas. Nah makanya kita sarankan juga imbangilah dengan cara-cara yang gratis yang bisa kita lakukan gitu. Makanya sangat penting posisi 12 kelas tadi untuk mengimbangi tadi. Kalau budgetnya masih ya mau mengamankan budget lah gitu. Jadi itu tetap ada batasannya ya. Sambil nunggu proses belajar ya, sambil juga coba yang berbayar gitu loh. Ya gitu Oke, sangat bermanfaat sekali berarti ya. Untuk yang baik yang gratis maupun yang berbayar itu sama-sama ya. Kalau dipikirkan juga sama-sama mendukung ya, saling mendukung kan. Jadi tinggal kita jalankan beriringan. Dicoba yang berbayar, dicoba mungkin yang gratis dilakukan, dikerjakan kayak gitu. Mungkin kalau nggak bisa sendiri mungkin ada tim atau belajar bareng-bareng teman kan bisa. Gitu kira-kira paham. Oke ya, gimana masih pertanyaannya atau udah habis? Sepertinya udah cukup nih. Kalau dinilai udah cukup nih. Mungkin kalau nanti jika ada pertanyaan lagi atau dari teman-teman mau ada yang ditanyakan, itu bisa juga nanti komen di bawah atau bisa langsung dihubungin kontak Pilar Kreatif langsung, nanti kita pasti jawabin. Nanti di komen aja ya. Nanti kalau misalnya ada yang belum terjawab di video ya, kami akan buatkan sesi-sesi seperti ini lagi ya. Oke deh. Sampai jumpa lagi. Bye bye.